Terima kasih atas dukungannya. Doain selalu semoga ASF Man bisa kembali makin baik dan makin jaya di udara. Terima kasih. Dan saya ingin meminta maaf sama fansnya Anggi, sama fansnya Pak Wayan, sama fansnya keluarga Pak Wayan keseluruhan, terutama yang sudah mengikuti saya juga. Saya ingin meminta maaf kalau saya nggak bisa buat ngelanjutin proyek ASF Man ya. Mengikuti kisah dan perjalanan ASF Man itu kita kayak nonton drama ya guys ya. Ya, ada serunya, ada lucunya, terus sampai akhirnya mereka ada konflik gitu. Mungkin bisa dibuat film kali ya perjalanan ASF Man ini. Ya, mulai dari Bang Opel sang kameramen ketemu Anggi, terus akhirnya mereka bikin sebuah konten gitu. Ya drama seorang konten kreator, drama YouTuber gitu. Memang yang tadinya yang menarik kan kita ngelihatnya ASF Man itu Anggi, Pak Wayan sama kameramen, tapi ternyata setelah ditelusuri yang menarik itu adalah kisahnya Bang Opel gitu, sebagai YouTuber ya, dimana dulu dia juga YouTuber, punya konsep berjuang hijrah, terus akhirnya ya menurut cerita dia depresi gitu ya, sampai akhirnya dia pergi ke Bali untuk healing dan ketemu dengan Anggi. Dari situlah mereka mulai membuat sebuah konten gitu, konten dari mulai di TikTok terus mereka bikin di YouTube. Dalam waktu singkat ya TikTok mereka viral, terus YouTube mereka juga meningkat drastis ya, subscribernya meningkat drastis. Dimana ya para YouTuber yang lain sedang berjuang untuk ngejar subscriber, juga ngejar jam tayang. Ada yang sudah monetes ternyata ya hasilnya tidak memuaskan, bahkan ada juga yang sudah monetes dan menghasilkannya tiba-tiba dismonet gitu oleh YouTube. Sementara ASF Man yang punya potensi dan dalam waktu yang cepat gitu ya berkembang, tapi tiba-tiba ya mereka mengalami sebuah konflik yang akhirnya ya akhir cerita endgame gitu ya. ASF Man tidak bisa lagi dilanjutkan dengan tim ya Bang Opel sebagai kameramen, kemudian Putu Anggi dan juga Pak Ian gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Opel sendiri di YouTube bahwa dia sudah tidak bisa melanjutkan lagi membuat konten di ASF Man bersama Anggi dan Pak Ian. Itu semua demi menjaga hubungan baik gitu ya. Karena ya namanya kerjasama, namanya bisnis itu memang ya sangat rawan dengan konflik ya. Apalagi ya konfliknya itu sensitif ya, sensitif. Kata Bang Opel yang melibatkan keluarga. Mungkin karena ada budaya yang berbeda, agama yang berbeda juga, kita khawatirnya kan yang disangkut pautkan dengan itu juga. Tapi ya kita bersyukur mereka sudah berdamai gitu ya. Pak Ian dan Bang Opel sudah saling teleponan, juga begitu juga dengan Anggi gitu ya. Anggi juga menulis di Instastory-nya untuk mensudahi pro dan kontra ASF Man gitu ya. Karena mereka sudah berdamai, sudah baik-baik saja, dan Bang Opel serta Pak Ian ingin menjaga silaturahim. Lalu bagaimana dengan nasib channel ASF Man? Ya kalau dari keterangan Bang Opel, Pak Ian dan Anggi itu sudah menyerahkan dengan ikhlas, terserah Bang Opel mau dibawa kemana channelnya. Tapi Bang Opel sendiri mengatakan bahwa hati nurani dia tidak bisa seenaknya seperti itu ya, sehingga saat ini Bang Opel akan meninggalkan channel ASF Man dan membuat dia tetap berkarya sebagai content creator di channel barunya, namanya channel Ujang Asep. Katanya sih ya konsepnya itu tetap dia akan mengeksplor budaya-budaya di Indonesia gitu. Ya kalau kita lihat di channel tersebut mereka sudah mulai mengeksplor salah satu budaya Baduy. Saya juga pernah ke Baduy 2 kali. Dulu waktu SMA, udah lama ya, mungkin 20 tahunan lebih itu. Yang kedua itu waktu ada tugas liputan waktu saya jadi wartawan. Dan memang di Baduy itu ya juga banyak keramatnya juga ya. Jadi ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Nah Baduy dalam ini yang nggak boleh sembarangan, nggak
boleh bawa kamera, nggak boleh bawa alat-alat elektronik, alat-alat teknologi gitu ya. Tapi nggak tahu juga nanti mereka akan ekspor seperti apa di Baduy. Ya saat ini sepertinya mereka sudah sampai ya di Baduy luar, Bang Opel dan timnya. Kita juga lihat Bang Opel sudah merekrut kameramen yang lucu ya. Atau dari apa istilahnya, dari ya kameramen yang baru ini sepertinya kalau dilihat dia kayaknya agnostik ya, cukup menarik juga sih. Jadi mereka nanti mungkin juga tetap dengan nuansa komedinya sambil mengekspor budaya ya, dengan dark joke-nya atau mungkin sekali blue joke ya, komedi-komedi jurang. Tapi ya tetap mungkin mereka konsepnya itu akan mengekspor budaya-budaya di Indonesia. Ya mungkin nggak tahu apakah ya, kalau saya ingat tiba-tiba film Borat gitu ya, film Borat orang Kazakhstan yang ke Amerika, mereka ya dia mengalami culture shock ya dari budaya Kazakhstan, kemudian dia apa istilahnya bersinggungan dengan budaya Amerika yang berbeda gitu. Dan di situ meskipun disampaikan dengan komedi, juga ada satirnya, ada sarkasnya, tapi kita jadi mengenal seperti apa budaya Kazakhstan, juga jadi Amerika yang sebenarnya seperti apa itu di film Borat. Atau mungkin mereka juga mau pakai konsep kayak dulu ada film komedi yang ekstrim gitu ya, Jackass gitu mungkin, karena Bang Opel ini kan sekarang sudah ada sama timnya, walaupun kelihatannya timnya cowok semua gitu. Ya mungkin bisa ditambahin nanti ada talent cewek supaya lebih menarik. Kalau di Jackass kita ngeliat tuh dulu filmnya kan ekstrim banget, yang mereka sekelompok orang itu mereka melakukan challenge yang ekstrim. Mereka juga traveling ke tempat-tempat, dari satu tempat ke tempat lain, kemudian yang mereka membuat challenge yang ekstrim tapi juga lucu itu, nuansa komedinya kayak komedi ekstrim gitu. Tapi ya tidak tahu nanti akan seperti apa Bang Opel. Dan ya di channel barunya saya juga udah nonton, di channel Ujang Asep ini, di channel Ujang Asep mereka sudah sampai di Baduy bersama timnya gitu ya. Ya mudah-mudahan itu kan potensinya Bang Opel atau di channel Ujang Asep. Memang dia dari dulu potensinya di media digital, di YouTube gitu, membuat sebagai konten kreator. Dan ketika orang sudah nemu potensinya di situ, ya sebaiknya memang dilanjutkan potensinya di situ ya. Mungkin konflik-konflik dan sebagainya, tantangan-tantangan, persoalan itu pasti ada. Yang namanya kita membuat sesuatu, bekerja di suatu pekerjaan, dengan sebuah proyek, pasti ada persoalan. Tapi ya kita nggak boleh menyerah ketika kita sudah menemukan potensi kita. Mungkin ketika ada satu proyek yang gagal, ya kita buat konsep baru lainnya, bikin cara lainnya supaya ya tetap potensi kita di jalur tersebut gitu. Ya mungkin kita tunggu aja nanti kalau untuk Pak Yan dan Anggi mereka akan membuat apa, atau mungkin ya kita berharapnya mereka juga punya konsep baru. Ya mungkin ya masukan kali ya, kalau ya mungkin Bang Asep bisa tetap mengelola ASF Man dengan talentnya Anggi dan Pak Yan, tapi dengan tim yang baru, dengan sistem kerja yang baru gitu ya. Tetap talentnya menggunakan Pak Anggi atau Pak Yan, atau mungkin Pak Yan dan Anggi ini ya mereka juga bikin channel lain, mereka punya konsep baru yang lain ya. Yang terpenting konten-konten yang dihadirkan di media sosial atau di YouTube ini adalah konsep yang positif, yang menghibur, yang ya secara tidak langsung mungkin ada edukasinya juga gitu. Nah, terlepas dari itu ya ini pelajaran sih ya, pelajaran bahwa ya memang menjadi seorang YouTuber, jadi seorang konten kreator itu ya tidak mudah, tetap ada tantangan, ada konflik gitu. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh kehabisan ide untuk terus mengembangkan potensi kita di ranah konten kreator. Jadi kalau yang memang kita sudah mau jadi YouTuber, ya mungkin dari kisah drama ASF Man kita bisa banyak belajar ketika bekerja sama dengan orang di dunia YouTube gitu kan. Konflik yang terjadi seperti apa, ketika budayanya beda, agamanya beda, yang terjadi adalah seperti itu gitu kan. Ya pada akhirnya ya Bang Opel dengan channel barunya, kemudian Anggi, Pak Yan, ya kita berharap mereka bisa tetap mengembangkan potensinya di dunia digital. Ya mudah-mudahan Bang Opel juga
maksudnya kan kalau diceritakan waktu itu kan sudah sempat bikin notaris gitu dan sebagainya. Ya coba tetap dikelola gitu asetnya, jangan ya sayang aja gitu karena subscribernya juga udah banyak. Dan mungkin ada konsep lainnya untuk Anggi dan Pak Yan dengan sistem kerja baru yang lainnya gitu kan, yang ya kita berharapnya tidak terjadi lagi konflik yang lalu-lalu gitu. Ya sukses terus buat Bang Opel dengan channel barunya Ujang Kasep. Ya kita tunggu ekspor budaya-budaya Indonesia. Kemudian jokes-jokesnya, hiburan apa istilahnya, ya komedi-komedinya gitu ya, komedi-komedinya kita tunggu. Dan juga buat Pak Yan dan Pak Anggi yang mudah-mudahan juga tetap sukses, menemukan potensi lain, konsep-konsep yang lain di dunia digital, ataupun ya mungkin kalau nggak di dunia digital di ranah yang lain, dan juga tetap sukses.